Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Amin dengan NRP 23960. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas BBH, yaitu PPT dengan materi epidemiologi, periodontitis, dan tuberkulosis. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu ada segitiga epidemiologi penyakit periodontal. Di sini itu segitiganya itu ada host, agent, dan environment. Untuk pembahasan dari 3 poin ini saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Baik, untuk bagian host itu di sini itu yang akan berpengaruh di host ini itu mencakup usianya, apakah dia dewasa atau lansia, lalu ada kebiasaan dari host ini seperti kayak apakah dia merokok atau tidak, lalu ada diabetes. Diabetes di sini maksudnya itu penyakit yang dialami. Selanjutnya itu ada kebersihan mulut yang buruk. Di sini tuh apakah hostnya ini tuh memiliki oral hygiene yang buruk. Nah, kalau hygiene yang buruk, host akan menjadi salah satu faktor dari segitiga tadi yang akan menyebabkan penyakit periodontal. Selanjutnya itu ada agent. Agent ini merupakan bakteri yang akan menyebabkan plak subgingiva. Seperti di sini salah duanya ada P. gingivalis sama A. actinomycetes. Nah, agent ini atau bakteri ini akan menyebabkan atau membuat plak yang akan bisa menjadi faktor terjadinya penyakit periodontal. Untuk poin environment sendiri di sini itu mencakup kebersihan mulut yang buruk, lalu ada stres yang dialami host, lalu ada status gizinya rendah, lalu ada faktor sosial ekonomi rendah dalam mengakses pelayanan kesehatan. Nah, karena ekonominya yang rendah, dia itu akan mengalami keterbatasan dalam mengakses kesehatan gigi. Ini untuk poin yang environment. Jadi 3 faktor tadi kayak host, agent, dan environment ini itu saling berkesinambungan untuk bisa terjadinya penyakit periodontal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perjalanan penyakit. Maksudnya di sini itu kayak bagaimana sih bisa terjadinya penyakit periodontitis. Nah, di sini ada tahap awal atau inkubasi. Di sini di tahap awal ini terjadi penumpukan plak. Nah, penumpukan plak yang banyak atau yang lama dan tidak dibersihkan itu bisa menyebabkan peradangan gingiva. Tetapi peradangan gingivanya ini tidak menyebabkan kayak kehilangan perlekatan atau bisa kita bilang di sini itu terjadinya gingivitis. Nah, selanjutnya itu ada tahap prodromal. Di sini itu gusinya itu sudah mulai bengkak dan berdarah. Di sini maksudnya itu di tahap ini inflamasinya tuh sudah mulai menyebar ke jaringan periodontal yang lebih dalam, sehingga bisa menyebabkan seperti gusi yang bengkak dan berdarah tadi. Lanjut itu ada fastigium. Di fastigium ini tuh sudah terjadi kerusakan di tulang di jaringan periodontal atau ligamen periodontal dan tulang alveolar, sehingga kalau misalnya tulang alveolarnya terhilang, sehingga akan terbentuk yang namanya pocket periodontal dan gigi goyang. Di sini di fase fastigium ini sudah terjadi kehilangan perlekatan. Nah, setelah terjadi kehilangan perlekatan ini baru dinamakan periodontitis. Nah, selanjutnya untuk tahap akhirnya, kalau kita melakukan perawatan, kita bisa menghilangkan inflamasinya, kita bisa menghilangkan gejala kayak tidak nyaman dan lain-lain, itu bisa kita hilangkan. Tetapi untuk kehilangan perlekatannya itu kita tidak bisa kembalikan karena kehilangan perlekatannya itu tuh bersifat irreversible. Selanjutnya kalau misalnya di tahap ini kita tidak melakukan perawatan, itu bisa saja kita akan mengalami kehilangan gigi. Setelah saya menjelaskan apa aja faktor yang bisa menyebabkan penyakit, lalu saya menjelaskan bagaimana perjalanan penyakit periodontal ini bisa terjadi. Buat poin selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahannya. Kalau buat pencegahan penyakit periodontitis ini itu kita akan menjadi
tiga pencegahan, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Untuk primer sendiri itu ada kita lakukan edukasi tentang kebersihan mulut seperti sikat gigi minimal 2 kali sehari dan flossing. Lalu kita akan juga menyuarakan atau mengajak host atau orang-orang untuk melakukan kontrol plak sehingga uh, kita bisa mencegah penyakit rinitis ini itu terjadi. Kalau untuk pencegahan yang sekunder, di sini kita melakukan deteksi dini gingivitis. Nah, setelah kita melakukan deteksi dini, kita akan melakukan perawatan seperti misalnya scaling ataupun root planning. Lalu kita akan terakhir itu kita bisa melakukan pemeriksaan gigi 6 bulan sekali. Perbedaan dari premier dan sekunder ini, kalau untuk premier ini penderita ini tuh belum terkena periodontitis. Jadi para orang-orang atau masyarakat atau hostnya ini itu belum mendapatkan gejala periodontitis atau gingivitis. Gingivitis. Sehingga di sini kita menekankan bagaimana caranya menjaga kebersihan mulut yang baik. Kalau misalnya ini sekunder, di sini hostnya sudah mengalami gejala tidak nyaman, kita deteksi dan kita bisa mendeteksi kalau itu tuh gingivitis. Nah, kita akan stop di gingivitisnya. Kita nggak bakal lanjut ke kita akan stop gingivitisnya supaya tidak bisa berlanjut ke menjadi periodontitis. Lalu ada pemeriksaan gigi 6 bulan sekali untuk mengontrol plaknya atau mengontrol kesehatan mulut dari si pasien ini. Selanjutnya itu ada poin yang tersier. Nah, di tersier ini kita akan melakukan rehabilitasi perawatan periodontal lanjutan, lalu kita akan melakukan splinting pada gigi yang goyang, lalu kita akan bikin gigi palsu atau protesis gigi kepada gigi yang hilang. Selanjutnya kita akan melakukan edukasi perawatan rumahan pasca terapi. Nah, untuk bagian tersier ini, di sini kita melakukan pencegahan di orang yang sudah terkena periodontitis. Misal kayak giginya sudah goyang akibat kehilangan pelekatan, akibat kehilangan atau menurunnya tulang periodontal, sehingga kita lakukan splinting kepada gigi yang goyang tadi. Kalau misal giginya sudah hilang akibat periodontitis, kita ganti dengan gigi palsu. Selanjutnya kita edukasi bagaimana cara merawat splinting dan gigi tiruan atau terapi yang telah kita lakukan itu. Untuk bagian periodontitis sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu di epidemiologi tuberkulosis. Sama seperti periodontitis, ada segitiga epidemiologi tuberkulosis juga mencakup host, agent, dan environment juga. Selanjutnya itu ada poin host. Host di sini itu mencakup dari imunitas tubuhnya, kayak misalnya imunitas tubuhnya rendah karena dia menderita HIV atau menderita malnutrisi atau gizi yang buruk, atau juga bisa difaktori sama usianya, kayak apakah dia anak-anak ataupun lansia. Selanjutnya itu untuk agentnya sendiri, untuk tuberkulosis itu agentnya itu ada bakteri Mycobacterium tuberculosis atau BTA. Nah, ini tuh ada bakteri atau virus yang menjadi faktor utama terjadinya penyakit tuberkulosis untuk host tadi. Kalau untuk environment-nya, ini tuh ada faktor seperti tempat tinggal yang padat dengan ventilasi yang buruk, terus ada mungkin sinar mataharinya juga kurang, terus kemiskinan. Nah, kemiskinan ini tuh kenapa bisa menjadi faktor environment itu karena bisa aja karena kemiskinan atau ekonomi yang rendah ini menjadi satu faktor yang membuat host atau penderitanya ini mendapatkan akses yang sulit untuk mendapatkan akses kesehatan atau pelayanan kesehatan. Setelah tadi saya udah jelasin tentang segitiga epidemiologinya, selanjutnya itu kita akan bahas perjalanan penyakit ini sendiri, perjalanan penyakit tuberkulosis ini sendiri. Untuk tahap awal atau tahap inkubasi, kuman itu masuk lewat droplet. Nah, setelah masuk lewat droplet, dia itu akan
akan setelah dia masuk melalui droplet itu bakal menginfeksi primer di paru-paru ya, akan terjadi infeksi primer di paru-paru. Di sini tuh juga belum ada gejala ya lebih tepatnya di fase awal ini. Selanjutnya untuk fase normal, di sini udah mulai ada gejala tuh kayak gejala ringan sih, kayak batuk yang lama, demam ringan di sore hari, lalu ada biasanya dia bisa menderita keringat pada saat malam hari, terus ada penurunan berat badan yang cukup signifikan. Selanjutnya untuk fase fastigium atau puncak penyakitnya, di sini sudah ada gejala seperti batuk berdahak. Nah, batuk berdahak ini bisa aja batuk berdarah, terus ada sesak nafas, terus bisa mengalami demam yang tinggi, terus terdapat lesi kavitas di paru-parunya. Terus di fase ini juga penularan ke orang lain itu sangat tinggi di fase fastigium ini. Selanjutnya itu untuk tahap akhir. Nah, di sini kalau misalnya kita melakukan terapi dengan obat OAT itu obat anti TBC, itu kita harus mengkonsumsi teratur selama 6 bulan. Pasien dapat sembuh eh, ya selama 6 bulan dan pasien dapat sembuh kalau mengonsumsi obat itu secara teratur gitu. Lalu kalau misalnya tidak dilakukan pengobatan, komplikasinya itu bisa lebih parah, kayak bisa jadi fibrosis paru sampai juga yang paling parah itu bisa terjadinya kematian untuk si pasiennya. Untuk yang terakhir itu ada pencegahan dari tuberkulosis. Di sini ada 3 fase atau 3 pencegahan juga sama seperti periodontitis, itu ada primer, sekunder, sama tersier. Nah, untuk yang primer sendiri itu akan diberikan vaksin BCG pada bayi. Vaksin BCG pada bayi. Lalu di sini tuh kita juga menjaga untuk anak atau bayi itu bisa mendapatkan gizi yang baik. Lalu untuk lingkungan yang ada di rumah itu harus dipastikan bahwa rumahnya itu memiliki ventilasi yang baik gitu. Terus kita edukasi juga soal etika batuk. Lalu ada pemeriksaan kontak serumah. Jadi kayak kita edukasi kalau batuk tuh kita harus gimana, harus ditutupin atau gimana. Kita harus edukasi ke pasiennya. Terus kita harus menjaga kesehatan gizi pasien. Sama kita harus pastiin kalau rumahnya itu mendapatkan ventilasi udara yang baik gitu, sehingga sirkulasi udaranya itu baik. Selanjutnya itu untuk yang di sekunder itu kita melakukan deteksi dini seperti tes dahak BTA sama TCM. Lalu ada kita lakukan screening kontak buat satu rumah. Setelah itu hampir sama juga kayak screening kontak serumah. Lalu kita lakukan isolasi pada pasien yang dinyatakan positif atau aktif dalam terkena penyakit tuberkulosis ini. Lalu untuk pencegahan di tersiernya sendiri, yang pertama itu dilakukan pengobatan lengkap dengan regimen OAT kategori 1 atau 2. Lalu kita juga lihat di sini ada pemantauan dari efek samping efek samping ya, pemantauan dari efek samping obat atau terapi tadi. Terus kita lakukan rehabilitasi untuk parunya. Selanjutnya untuk poin yang terakhir itu kita melakukan pencegahan terhadap resistensi obat. Kenapa kita melakukan pencegahan? Kalau misalnya pasien ini mengalami resistensi, jadi pasiennya itu tidak dapat mendapatkan perlindungan yang maksimal dari obat yang kita berikan. Baik, mungkin sekian penjelasan saya tentang epidemiologi penyakit periodontitis dan tuberkulosis. Kurang lebihnya saya ingin meminta maaf jika kata-kata saya ada yang salah, juga saya ingin meminta maaf. Terima kasih sudah mendengarkan sampai terakhir. Saya Nyanur Amin dengan NRP 23960 izin pamit undur diri. Terima kasih.